Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas akuntansi B akan mempresentasikan mengenai produk kerajinan yang akan kami buat, yaitu vas bunga batok, kelapa, dan palawija. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Alin Septiandari, ada Jenny Patricia, dan Putri Lalitia Nurinsah. Ada 4 poin yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, gambaran rencana usaha, yang ketiga, metode pelaksanaan, dan yang terakhir, mengenai biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang masalah dari produk kerajinan yang akan kami buat. Jadi, kerajinan itu merupakan bagian dari seni rupa terapan yang dapat diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat suatu benda kebutuhan hidup, baik itu dalam tujuan fungsional maupun fungsi hias. Kerajinan biasanya terbuat dari barang-barang bekas maupun limbah, salah satunya yaitu batok kelapa. Seperti yang kita ketahui bahwa limbah batok di sekitar kita itu semakin harinya semakin meningkat. Pasti tentu akan lebih berdampak terhadap lingkungan. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Padahal saat ini hanya sebagian daerah saja yang bisa memanfaatkan atau mengolah limbah batok kelapa ini. Oleh karena itu, di sini kami memiliki sebuah kreativitas untuk meminimalisir bertambahnya limbah batok kelapa, yaitu dengan membuat sebuah kerajinan yang akan kami tuangkan dalam kerajinan vas bunga batok kelapa. Adapun filosofi dari nama produk kami, yaitu kami ambil dari bahasa Inggris, yaitu CAF penyingkatannya, yaitu penyingkatan dari Cocoa Art Flower yang artinya bunga seni kelapa. Ini maksudnya kerajinan seni kelapa atau vas bunga yang terbuat dari batok kelapa. Tujuan kami pemberian nama produk ini menggunakan bahasa Inggris karena juga biar mudah dimengerti oleh orang asing. Sedangkan pemberian nama palawija ini artinya yaitu vas bunga batok, kelapa, dan palawija. Yang lebih telepatnya penjelasan mengenai produk yang akan kami buat, seperti itu. Namun, kami hanya menggunakan limbah, walaupun di sini tertera palawija, tapi di sini kami hanya menggunakan limbah gitu. Karena tujuan kami yang utama dalam pembuatan produk ini untuk meminimalisir dampak negatif dari banyaknya limbah yang saat ini kurang adanya pemanfaatan limbah batok kelapa di daerah Gunung Kidul. Kegiatan. Jadi dari kegiatan ini dapat menghasilkan yang pertama, vas bunga batok kelapa dengan 5 palawija yang unik dengan motif ukir pada batok kelapa dan mempunyai nilai seni tradisional yang diminati banyak masyarakat. Yang kedua, terrealisasinya produk olahan batok kelapa yang unggul, berkualitas, serta mempunyai nilai harga yang sudah mencapai target dari pemasaran. Yang ketiga, teroptimalkannya penggunaan limbah batok kelapa menjadi produk yang dapat menggantikan vas bunga dari bahan keramik yang telah ada di pasaran, dari bahan baku yang cukup sederhana dengan ciri khas produk Indonesia. Jadi ada beberapa manfaat dari olahan limbah batok kelapa ini. Yang pertama, dapat meningkatkan kreativitas masyarakat Indonesia dalam mengelola limbah-limbah kecil seperti batok kelapa, menjadikan hasil kerajinan dan karya seni yang lebih bernilai ekonomi, sehingga pada akhirnya juga dapat meningkatkan sumber daya masyarakat sekitar. Yang kedua, sebagai bahan perbandingan untuk lebih menghasilkan bentuk karya seni yang lebih berkualitas dengan menggunakan bahan yang lebih sederhana. Mendapatkan lingkungan yang bersih dan dari pemanfaatan limbah batok kelapa yang dapat memberikan nilai keindahan pada ruangan. Yang keempat, menambah wawasan kepada masyarakat mengenai limbah tempurung kelapa yang dapat dikembangkan sehingga memiliki nilai jual dan nilai guna yang lebih luas dan dapat menjadi pilihan untuk produk vas bunga. Mengenai kondisi umum lingkungan, pohon kelapa sangat mudah ditemui di kepulauan Indonesia karena memiliki iklim tropis. Kebutuhan pada saat ini di Yogyakarta sangat besar karena banyak kuliner yang sebagian saat ini tidak menggunakan bahan dari kaca lagi. Misalkan piring kayak gitu, sudah banyak yang menggunakan batok kelapa tapi tidak semua ya. Misalkan untuk batok kelapa itu jadikan mangkok, itu di kuliner soto, terus jadikan toko, gelas, dan lain sebagainya. Masyarakat Yogyakarta pada saat ini memang sebagian juga sudah memproduksi limbah batok ini, namun masih terdapat beberapa
daerah yang kesulitan dalam pemanfaatan limbah batok ini, bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali. Seperti di Padukuhan Kepusari, Desa Katongan, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul. Di sana itu memiliki potensi yang sangat tinggi ya dalam sektor perkebunan. Misalkan seperti hasil kebun kelapa. Namun sayangnya masyarakat di sana itu masih kurang mengetahui bagaimana sih caranya pengolahan limbah batok kelapa ini. Padahal sebenarnya batok kelapa itu mempunyai nilai dan sangat berguna untuk dijadikan sebuah kerajinan. Dengan adanya program kreativitas ini yang akan kami lakukan, akan dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga banyak orang-orang kreatif yang akan mendaur ulang limbah batok kelapa ini menjadi suatu barang yang mempunyai nilai seni, tentunya dalam sisi tradisional. Peluang pasar. Jadi pas bunga batok kelapa ini penjualannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu penjualan yang dititipkan ke toko-toko atau secara langsung dengan pemasaran di toko sendiri dan mengikuti beberapa pameran serta bazar. Pemasaran akan dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pengrajin kerajinan Kota Yogyakarta yang telah berpengalaman dalam pemasaran produk-produk kerajinan, terutama pada produk kerajinan batok kelapa yang hanya terbuat dari bahan yang sederhana namun dapat menarik banyak minat pembeli atau konsumen karena keunikannya. Dengan karya-karya yang dihasilkan bersifat unik, maka para konsumen akan membelinya bahkan dengan permintaan yang cukup banyak, sehingga ini dapat menambah profit yang sangat menguntungkan. Potensi sumber daya. Limbah batok kelapa dan limbah kulit jagung di Yogyakarta sangat banyak, bahkan di daerah lainnya. Di daerah Padukuhan yang terletak di Desa Sidoarjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang banyak ditanami oleh tanaman jagung. Hal ini terjadi karena kondisi lahan dan cuaca yang cocok untuk penanaman jagung. Limbah palawija biasanya akan meningkat drastis ketika saat musim panen. Ekonomi usaha. Yang pertama ada strength. Jadi kekuatan dari kerajinan ini yaitu untuk meningkatkan usaha para petani kelapa dengan memberi kesadaran akan energi ramah lingkungan. Selanjutnya dengan menyediakan produk kerajinan dari batok kelapa dengan bahan baku yang mudah didapat. Selanjutnya ada kelemahan. Adapun kelemahan dari kerajinan ini yaitu batok kelapa ini mudah pecah karena memang terbuat dari bahan yang sangat keras, sehingga di sini kami perlu berhati-hati dalam setiap proses pembuatannya, baik itu dalam mengukir, menghaluskan, atau dalam proses produksi selanjutnya. Yaitu pas bunga ini hanya terbuat dari bahan yang sederhana dan mudah untuk didapatkan. Yang selanjutnya ada proses pembuatan batok ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas gitu. Nah, yang ketiga ada opportunities atau peluang. Di daerah sekitar kami masih sedikit yang memiliki usaha serupa, jadi memiliki peluang yang sangat besar. Dan juga memiliki tempat produksi yang cukup strategis. Nah, yang selanjutnya ada threat atau ancaman. Perubahan dari selera masyarakat yang selalu berubah, membuat kami harus selalu berinovasi dan memunculkan ide-ide produk yang terbaru. Nah, selanjutnya yaitu memperbesar usaha batok kelapa ini untuk mengatasi upah buruh dan biaya transportasi. Selanjutnya strategi pemasaran yang meliputi 4P, yaitu produk, price, flash, and promotion. Untuk produk sendiri, yaitu pas bunga dari batok kelapa yang diukir dengan motif lukis dan limbah palawija dengan menggunakan bahan dari kulit jagung yang akan dibuat sebagai mahkota bunganya. Yang kedua ada price. Harga yang kami tawarkan cukup terjangkau, yaitu mulai dari 40.000. Yang ketiga ada flash. Flash sendiri, produk ini akan kami pasarkan di tempat wisata di Yogyakarta, yaitu seperti di Malioboro. Kenapa kami memilih lokasi tersebut? Karena memang lokasi tersebut sangat strategis dan banyak pengunjung. Yang keempat ada promotion, yaitu dilakukan dengan secara online maupun offline. Yang ketiga yaitu ada metode pelaksanaan. Perencanaan dan persiapan. Alat dan bahan untuk membuat pas bunga batok kelapa meliputi yaitu untuk alat sendiri ada amplas, gergaji besi, alat ukir, gerinda, kuas, pisau, tang, solder, dan kompor gas. Nah, sedangkan untuk bahan sendiri yaitu ada batok kelapa,
kulit yang terdiri dari 3 jenis, ada kulit jagung, kulit kacang, dan kulit bawang. Selanjutnya ada kawat sedang, kawat halus, pewarna makanan, benang, lem perekat, cat atau plistur, dan juga mengenai pelaksanaan dan operasi. Lokasi pembuatan kerajinan vas bunga batok Palawija berada di Kabupaten Gunung Kidul. Namun, untuk pemasarannya kami memilih untuk berada di wilayah Malioboro, Yogyakarta. Adapun proses produksi dari vas bunga batok yaitu ada 5 tahap. Yang pertama pembersihan, yang kedua pembentukan, yang ketiga ada pengamplasan, lalu ada pengukiran, yang terakhir ada pembelituran. Yang pertama yaitu membersihkan batok kelapa dari serabutnya terlebih dahulu. Kedua, belah batok kelapa sesuai bentuk dan ukuran yang akan dibuat. Tahap ketiga, kemudian menghaluskan permukaan batok kelapa dengan menggunakan gerinda yang udah dilapisi dengan amplas. Yang keempat, melakukan tahap pengukiran atau motif lukis terhadap batok kelapa sesuai dengan ide kreatif yang akan dibuat. Yang tahap terakhir yaitu pembelituran. Gabungkan batok kelapa dengan lem kayu, kemudian pelitur batok kelapa yang sudah diukir atau yang sudah dimotif lukis gitu, dan dibentuk menjadi vas bunga. Selanjutnya yaitu proses produksi dari mahkota bunga limbah palawija, yaitu meliputi 4 tahap. Yang pertama pewarnaan, yang kedua ada pengeringan, yang ketiga ada pembentukan, yang keempat finishing. Yang pertama, didihkan air yang sudah diberi pewarna makanan, lalu masukkan kulit jagung dan kulit bawang hingga warnanya itu meresap. Nah, untuk kulit kacangnya ini sendiri langsung diwarnai dengan cat gitu. Terus yang tahap kedua, melakukan pengeringan pada kulit palawija ini. Biasanya dilakukan sekitar 1-2 hari. Terus tahap ketiga yaitu pembentukan. Nah, ini pembentukan itu bermacam-macam sebenarnya sesuai dengan bunga apa yang akan kita buat seperti itu. Yang pertama, gunting kulit jagung dengan panjang 8 cm, lalu lebarnya 2 cm, lalu buat sebanyak 5 helai untuk mahkota bunga, dan daunnya ukuran dan jumlah ini tergantung bentuk yang akan dibuat ya, karena di sini kami sebagai contoh akan membuat untuk buat bunga mawar seperti itu, jadi bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini. Selanjutnya potong kawat dengan ukuran sedang sepanjang lebih kurang 25 cm dan dilapisi dengan pita. Selanjutnya yaitu ada menambahkan putik bunga di bagian ujung kawat itu dengan cara mengambil sehelai tipis pada kulit jagung, lalu digulung kulit jagungnya, terus mengambil 5 helai dan susun melingkar secara bertumpuk. Nah, itu bisa dijahit atau dilem agar bisa merekat. Yang terakhir yaitu finishing, letakkan rangkaian bunga tersebut dalam vas bunga batok yang sudah disiapkan, lalu melakukan pengemasan. ada anggaran biaya dengan 4 jenis pengeluaran. Yang pertama ada peralatan penunjang dengan total 7 juta rupiah. Yang kedua ada bahan habis pakai dengan total 1.210.000 rupiah. Yang ketiga ada biaya perjalanan meliputi pengeluaran untuk transportasi lokal sebesar 140.000 rupiah, pembiayaan bensin sebesar 350.000 rupiah, dan biaya konsumsi dalam pengangkutan barang dari tempat produksi ke tempat pemasaran dengan jumlah 490.000 rupiah. Yang keempat ada biaya lain-lain meliputi administrasi dan P3K dengan jumlah 250.000 rupiah. Jadi, total untuk semua jenis pengeluaran di anggaran biaya meliputi 8.950.000 rupiah. Selanjutnya ada jadwal kegiatan, yaitu dengan beberapa jenis kegiatan seperti penulisan proposal dilakukan di bulan pertama dengan penanggung jawab Alin Septiandari, Jenny Patricia, dan Putri Litya Nur Insyah. Yang kedua ada perencanaan konsep dilakukan di bulan kedua dengan penanggung jawab Alin Septiandari. Selanjutnya ada penerapan strategi pemasaran atau media promosi dilakukan di bulan kedua dan ketiga dengan penanggung jawab Alin Septiandari. Yang selanjutnya ada pembelian peralatan, perlengkapan, dan bahan baku dilakukan pada bulan ketiga dan keempat dengan penanggung jawab Jenny Patricia. Yang selanjutnya ada pembuatan produk dilakukan di bulan keempat dan kelima dengan penanggung jawab Jenny Patricia. Dan pada bulan keempat dan kelima juga dilakukan kegiatan pemasaran dengan penanggung jawab Putri Litya Nur Insyah.
Dan yang terakhir ada evaluasi program dan pembuatan laporan akhir dengan penanggung jawab Putri Alitia Nur Insyah. Selanjutnya ada anggaran kegiatan dengan beberapa jenis pengeluaran, yaitu yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan seperti gergaji besi, amplas, gerinda, pisau, solder, kuas, alat ukir, kompor gas, dan tang. Dengan semua subtotalnya ada 7 juta rupiah. Yang kedua ada bahan habis pakai, yaitu ada batok kelapa, kulit jagung, kulit kacang atau kulit bawang putih, kawat sedang, kawat halus, cat atau plistur, lem tembak, pewarna makanan, benang, dan pita. Dengan subtotal semuanya ada Rp1.210.000. Yang ketiga ada biaya perjalanan meliputi transport lokal dan biaya konsumsi dengan jumlah Rp490.000. Yang keempat ada biaya lain-lain meliputi administrasi dan P3K dengan jumlah Rp250.000. Sehingga total semua biaya adalah Rp8.950.000. Selanjutnya ada susunan organisasi, tim kegiatan, dan pembagian tugas. Yang pertama ada Alin Septiandari dari program studi S1 Akuntansi, bidang ilmu akuntansi, alokasi waktu 2-3 minggu dengan uraian tugas, perencanaan konsep, dan penerapan strategi pemasaran atau media promosi. Yang kedua ada Putri Alitia Nur Insyah dari program studi S1 Akuntansi, bidang ilmu akuntansi, alokasi waktu 3-4 minggu dengan unaian tugas, pemasaran, dan evaluasi program atau pembuatan laporan akhir. Yang ketiga ada Jenny Patricia dari program studi S1 Akuntansi, bidang ilmu akuntansi, alokasi waktu setiap minggu atau 3-4 minggu dengan unaian tugas, pembuatan produk, dan pencarian bahan baku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.